Nah, Riana sudah ganti baju. Sudah mandi, Beb? Sudah dong, udah cantik. Kita lagi kasih Anda lihat ya view dari kap mobil kita. Deng 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 deng. Laut biru, cialama. Laut dan gunung, boy. Gila banget, boy. Dan sekarang ini adalah mode tidur sementara. Jadi ya tinggal sofanya taruh ke bawah aja. Gak perlu mode tidur, yang penting bisa tidur sementara aja. Pakai nama buat Tidur lah. oh iya. Mau buat apa lagi, buat anak? Anak nanti. Kita tiba. Dan 3, 2, 1. Dedeng dedeng. Welcome Sulawesi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah singgah untuk melihat proses pembangunan IKN alias Ibu Kota Nusantara baru kita. IKN memang sedang dalam proses pembangunan, jadi wajar belum terlihat megah layaknya ibu kota. Tapi justru di tempat seperti inilah muncul banyak orang kaya baru. Seperti kisah teman kita yang harga tanahnya berawal dari 7 juta rupiah bisa naik hingga 1 miliar rupiah. Auto kaya langsung. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke dermaga penyeberangan di kota Balikpapan. Halo, Hai, lagi packing untuk ke Sulawesi. Yeay. Jadi kita lagi beres-beres. Berantakan banget ya hari ini Bambang ya. Nggak berantakan sih, ini kan baju-baju kemarin yang udah di laundry nih, tinggal dilipat doang. Oh iya. Oke lah, selamat beres-beres. Aku cek mesin Bapak dulu ya, Beb. Iya. Dadah. Hai. Hai, lagi ngapain? Izin mau ambil barang. Mau kemana? Kita mau kemana, ayo? Ayo lu. Dan sekarang kita kembali di Samarinda, karena sekarang kita akan menuju ke Balikpapan untuk menuju ke penyeberangan ke Sulawesi, boy ya. Dan ini akan jadi perjalanan cukup panjang ya, dan menegangkan karena ini pertama kali Bamba akan melewati laut yang sangat luas. So, ini di jam berapa ini? Ini di jam 6 sore. Kita belum mandi sama sekali ya. Kita lagi bau apek. So, kita mau numpang mandi dulu di Ulin Auto Garage. Iya. Ya. Jadi ini adalah bengkel Ulin Auto Garage yang di Samarinda. Ini gede banget. Tempat kita meniti Bambang ya di episode sebelumnya, tempat direhab. Dan sekarang ya udah jam pulang, so kita pinjam dulu WC-nya. Riana bilang udah dicek sih, kita udah survei WC. WC itu bagus banget ya tuh. Tuh. Airnya bersih banget ya. Nah, bersih ya atau airnya? Lancar nih. Lancar. Oke. Tuh, tinggal ada shower versi selang lagi. Nah, lumayan. Dadah, mandi dulu. Nah, Riana sudah ganti baju. Sudah mandi, Beb? Sudah dong, udah cantik. Udah ganti baju? Aman? Udah dong, udah mau. Airnya gimana? Airnya dingin banget, gila sumpah. Kayak air gunung. Boy, mantap. Jadi habis mandi langsung segar, tadinya ngantuk banget. Yowes, sekarang Kita siap berangkat. Let's go. Let's go. Dan sekarang ya kita sedang menuju ke Balikpapan via jalur tol. Kita udah masukin jalur tolnya. Dan kalau nggak salah harganya itu sekitar 112.000, under 110.000 lah untuk sampai ke Samarinda dengan jarak tempuh di map itu kurang lebih 1,5 jam. Semoga on time karena kita lagi ngejar jadwal untuk ngambil tiket ya dengan Mother Boy yang kita temui sebentar lagi. Let's go. Pertama, kita harus melewati tol Palaran yang membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Terlihat jalannya lumayan sepi ya, boy. Mungkin karena udah malam juga. Terlihat di depan kita ada cahaya terang benderang bertuliskan gerbang tol Palaran.
Ini kedua kalinya kita naik tol, jadi udah ngerti ya boy. Udah ndak sepok lah kayak kata orang. Sepok itu adalah bahasa Melayu yang artinya kampungan boy. Santai, di belakang kita nggak ada orang, Beb. Udah ya, hijau. Udah hijau dan let's go. Oke, dan lanjut ada tol. Setelah menyetir kurang lebih 1 jam, sekarang kita melewati Tol Manggar yang merupakan gerbang menuju ke kota Balikpapan. Bangga ya boy, di Kalimantan udah cakep gerbangnya. Tolnya juga bagus dan pas malam lampu-lampunya memadai. Mantap Kalimantan. Tol, 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 tol. 125.500, angka yang bagus. Boleh nggak cepat? Pan, sebelum tolnya tutup lagi. Aku mau merasakan ketutup tol gimana rasanya. Di mana kita tutup gitu ya? Nggak tahu ya. Oke, welcome to Balikpapan. Let's go. Dan setelah menyetir kurang lebih 1,5 jam dari tol, kita sudah tiba di Balikpapan. Dan di sini kita langsung bertemu dengan Bada Boy kita. Halo kok. Iya. Ini ada Aceh sini. Nah, ini Ko Iwan namanya ya. Oke. Jadi mereka lah yang bantu kita untuk membooking tiket kapal. Karena kan kita di Samarinda kemarin tuh. Jadi di Balikpapan kita butuh orang buat bookingin. Nah, mereka bantu booking kita. Dan ternyata mereka juga adalah orang-orang yang penikmat camper van. Insyaallah. Kita lihat bentar ya. Nih, boy. Sekarang nih lihat camper van orang nih. Woi, mantap. Ini basisnya adalah Kia Travelo, boy. No. Yang sangat belakang. Nah, kita lihat belakangnya ya. Nah. Tuh, boy. Kita punya gorden pasti bukan. Nah, dalamnya langsung ada lemari kayu ya, kita pakai kipas angin juga. Nah, ada kompartemen di sini. Ini tuh kalau kata aku tuh bagian akinya, ini buat aki ya. Nah, ini ada tempat tidur ya, matras ada 2 tingkat. Ini pakai kayu buatnya. Nah, tuh. Ini lantai 2-nya. Wuih, tuh. Mantap jiwa, boy. No. Buat kalian penasaran, tuh ada bikin YouTube juga, boy. Mantap jiwa. Jadi pas kita datang, kita langsung diajak makan ya, thank you banget. Dan sekarang kita mau siap-siap dulu untuk langsung menuju ke Pelabuhan Semayang ya. Kita ke Semayang karena kita mau makan tempat kita biar bisa langsung besok masuk ke kapalnya. Ini dia kondisi jalan di sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan terlihat masih cukup ramai ya. Pelabuhan Semayang merupakan pintu gerbang utama untuk transportasi laut di Balikpapan menuju ke Sulawesi dan pulau-pulau besar di sekitarnya. Oke, kita sudah sampai di Pelabuhan Semayang dan kita parkir dulu di sini, soalnya kapal belum datang. Ngapain, Beb? Sebelum kita tidur, ya pastikan Anda ke WC dulu. Sini di sana. Oke. Kita mau lihat sih, penasaran sama dalamnya, yuk. By the way, baik, mau lihat mobil unik nggak? Bisnya lucu banget. Oh iya ya. Sepertinya lucu banget kan, kayak apa sih? Kayak bis tapi bukan, apa ya? Mobil lucu banget, boy. Nah, tadi mobil apa? Hah? Ini cocok banget pakai Preven nih. Bagus banget nih mobilnya, serius. Terlihat truk besar dan mobil-mobil diangkut di atas kapal kargo. Dan biasanya truk-truk muatan begini mengangkut sumber daya dari satu pulau ke pulau lain. Setelah selesai dari toilet, kita pun kembali ke Bambang untuk menunggu kapal KM Kirana dulu ya, boy. Meskipun sudah malam, dermaga ini tetap sibuk ya. Terlihat kapal kargo yang tiba dan berangkat pada malam hari, non-stop pokoknya. Baru tahu juga, boy, rupanya di dermaga nih kagak pernah sepi. Jadi sekarang kita mau model tidur dulu, tapi model tidur yang gampang sih. Jadi aku tidur di bawah, sudah tidur di atas. Soalnya kita udah tinggal 3 jam doang. Let's go. Udah
Kamu ngapain? Ya. Kamu ngapain, Beb? Kok melamun? Bukan lamun, aku nikmati pemandangan. Oh gitu, ke pemandangannya apa sih? Malah aku lihat. Wih, langsung menghadap ke laut, coy. Mana lah suami kami tak itu. Langsung mancingnya. Wih, tak boleh mancing masalahnya. Dilarang ketahuan selasa gitu. Jadi kita lagi nungguin apa? Ini sudah jam 12 malam, boy. Kita lagi nunggu jam 3 pagi. Itu nanti kan kapal bersandar, kapal kilometer KM Kirana tuh. Nah, aku tuh mikir, tidur tuh alang-alang atau nggak tidur sekalian. Kadang tuh kalau kau tidur alang-alang nih, bangun tuh kepala sakit gitu loh, masih pusing, ngantuk. Lebih baik kau begadang. Nanti lah aku lihat sama Diana, pilih begadang dikit 3 jam lagi atau kita pilih tidur. Nanti lihat. Sementara sambil nunggu itu, let's enjoy the view. Ternyata menunggu 3 jam itu lama dan ngantuk banget, boy. Mending kita tidur dulu deh. Dan sekarang ini adalah mode tidur sementara. Jadi ya tinggal sofanya taruh ke bawah aja. Gak perlu mode tidur, yang penting bisa tidur sementara aja. Kamu di atas atau di bawah, Beb? Bawah. Ya wes. Karena Diana takut kalau di atas itu bisa guling jatuh ke bawah. Jadi bawah kan aman. Setelah 6 bulan gak tidur di Bambang, akhirnya kita kembali tidur di Bambang. Mantap. Kangen nih. Tidak ada yang lebih enak dari rumah sendiri, Beb. Iya. Pakai nama buat. Tidur lah. Oh iya. Oh, buat apa lagi buat anak? Buat anak nanti. Dah. Bobo lagi deh, boy. Sampai bertemu di jam nanti kapal datang. Dan pagi, jadi sekarang jam 2.20 dini hari ya. Kita terbangun terus, kenapa? Kan di luar ribut banget. Ini aktivitas dermaga tuh udah mulai aktif di jam 2 pagi. Rame banget di luar ya. Jadi kapalnya ini KM Kirana itu sudah baru sampai di sini. Kita langsung bangun karena kita kira tuh langsung siap-siap untuk masuk kapal. Ternyata kata orangnya itu masih nunggu muatan dari KM Kirana tuh turun dulu. Itu bisa sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi pagi baru abang naik katanya, gara-gara muatannya banyak. So ya, kita udah terbangun. Jadi sekarang kita mau lanjut tidur lagi. Balik capek banget. Oh. Oke. Lanjut dengan view laut. Dan selamat pagi. Kita terbangun oleh suara kapal ngung-ngung di jam berapa, Beb? Jam 6. Mataku tuh agak berkunang-kunang. Saking itu tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun. Dan tiba-tiba kapal Kirana udah samping kita. Mobil udah banyak yang ngantri. Jadi sekarang kita mau nanya ke nakoda kapal dulu ya. Iya. Gimana ya? Tuh. Kita mau beli WC dulu. Karena di atas nggak ada WC. Oh iya. Itu masuk dalam kapal kita. Punya WC kapal. Ini kan. Nah. Oh ini WC. Toilet. Boleh lah langsung buka ya dibilang. Coba. Oh iya nih. Oke lah WC-nya, Beb. Belum, Pak. Jadi di kapal KM Kirana ini, dia tuh untuk mobil itu ada 3 tingkat ya. Itu ada tingkat pertama. Nanti itu dia bisa turun ke bawah sana sampai ke tingkat total tuh 3 tingkat intinya. Dan itu yang bawah tuh adalah untuk mobil-mobil kecil, kayak mobil-mobil biasa lah. Nah yang di atas itu adalah untuk mobil-mobil sekelas truk. Yang kayaknya tuh kalau terlalu tinggi nggak bisa masuk kan. Kemungkinan sih Bambang kita minta request untuk kalau bisa parkir di bagian atas tuh karena lebih luas gitu kan. Dan sebenarnya harusnya kita tuh dari jam 6 udah berangkat. Cuma sekarang sudah 6.30, jam 6.30 masih belum bisa masuk. Kenapa? Truk nggak bisa keluar sama sekali. Kenapa bisa keluar? Karena ada truk ini nih. Nah, dia tuh lagi mogok, engine-nya nggak bisa jalan pas di depan pintu. Akhirnya semua truk di belakang sana tuh, semua truk di sini tuh nggak bisa keluar. Dan kita lagi cari cara untuk bisa engine-nya bisa hidup katanya. Gitu boy. Pak, makasih Pak ya. Ya, makasih. Ini suasana pagi hari di pelabuhan ya.
suara kapalnya kayak apa suara SpongeBob gitu. Ini Riana sudah stok makanan ya, karena kita bakal sampai siang kan. Kemarin kan kita subuh-subuh nih kapal. Nah, ini taruh tuh kita bakal kulkas kita, boy. Penuh kulkas kita, boy. Penuh makanan. Oleh-oleh dari Balikpapan Samarinda, Beb. Dari Badaboy. Kita lagi kasih Anda lihat ya view dari kap mobil kita. Deng. Laut biru, laut dan gunung, boy. Gila banget, boy. Jadi memang kadang-kadang untuk kapal-kapal gini itu ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya. Kayak contoh ada kamu pernah kepikiran ada kemungkinan truk mogok pas di depan pintu kapal. Nah, jadi kayak gini kita nggak bisa tahu kan delay karena apa gitu kan. Mungkin juga karena cuaca atau banyak. Jadi ya, tapi yang penting mending kau keawalan daripada kau telat naik kapal lah, itulah intinya. Datang lebih awal. Yang penting cuaca aman. Yang penting cuaca aman lah ya. Kayaknya tadi dulu ya. Nah, jadi boy kita dicek untuk surat bosok jalan apa namanya tiket. Nah, ya. Oke, aman. Oh, udah pakai barcode ya. Oh, modern ya. Keren ya. Ekonomi ya. Aman. Ya, pakai gelang dulu. Oh, kayak masuk Dufan, Beb. Oh gitu. Ekonomi gelang warna merah. Oh gitu. Kita tuh mau tidur di mobil. Ya. Tapi itu takutnya tuh nggak bisa masuk keluar mobil kan? Bisa kayak kita request yang parkirnya tuh agak di apa itu pilih. Saya kan aja Pak. Itu masuk terakhir aja enggak? Oh gitu. Ya. Oh, terakhir ya. Oke, siap-siap. Siap ya. Ditunggu dulu tiketnya, tunggu dulu ya. Nanti saya antar ke sini. Oh, boleh, siap. Keren boy, sekarang udah pakai barcode coy, jadi tinggal di scan ininya. Habis itu keluar deh tiketnya. Keren ya. Baru tahu aku boy, alah sepo Sepok. Kau kira orang Badaboy tahu sepok gak? Sepok tuh bahasa apa ya? Bahasa Melayu tuh artinya kampungan. Sepok. Ini sepo. Bala, kata view-nya boy. Wih, mantap. Wih, boy, tengok ada abang-abang nih kreatif banget. Tidurnya macam di pantai dengan kain-kain estetik kayak begini. Cuman sayang view-nya ya di bawah truk. Nah boy, ternyata truk yang tadi mogok di dalam dermaga sudah aktif kembali. Gila bal, panjang sekali truknya, penuh pula barangnya. Sampai mau keluar aja ngepas banget. Nah, truk-truk lain juga akhirnya bisa keluar. Jadi yang nyangkut tadi, ya sudahlah bisa keluar. Ini adalah resiko yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Oke, dan sekarang kita bakal masuk ke kapal. Iya, Bambang pertama kali masuk ke kapal. Lurus bang. Oke, kasih bang. Pertama kali kita yang pertama. Let's go. Oke. Itu yang dibuka yang mana? Yang Sini. Iya, di sana. Nanti buka dulu yang ngadap sini kepala. Sini ya. Oke. Mati mesin. Jangan tegang coy. Pegang pak. Langsung diarahkan sama teman-teman. Terima kasih. Halo. Bisa dilihat ya boy, tim-tim dari KM Kirana ini ramah dan baik banget. Mereka bantu arahin kita sampai tanyain di bagian mana buka pintu supaya kita tetap bisa masuk ke Bambang tanpa halangan. Terima kasih tim dari KM Kirana. Oh sini. Terima kasih. Jadi kita dikasih tempat terbaik untuk buka pintunya Bambang. Kiri. Oh ya. Oke, terima kasih. Wih, mantap jiwa. Ya, thank you Pak ya, thank you ya, thank you. Jadi kita juga mau say thank you untuk Badaboy yang kontak kita via IG. Itu adalah dari komunitas truk
Parepare Balikpapan. Jadi itu beliau yang bantu komunikasinya dengan tim ABK dari DLU ini. Jadi kita bisa dapat parkiran di tempat yang bagus, di mana kita bisa buka pintu samping. Karena biasa kalau di parkiran kita, karena kita mepet banget tuh. Itu kan kami rencana nggak mau tidur di Gampangnya mau tidur di Bambang aja, biar gampang, nggak usah bolak-balik. Jadi ya thank you banget untuk tim dari DLU, dan thank you banget buat Madam Boy udah bantuin. Thank you ya. Dan sekarang kita udah sampai di dalamnya KM Kirana. Thank you banget udah bantuin kita ya bisa pakai di sini. Karena kan kita bisa dapat space cukup luas untuk ya mau keluar masuk Bambang gampang banget. Jadi boleh nanya nih tentang harga kapal berapa sih? Jadi saya baca detailnya ya. Untuk penyeberangan mobilnya kita kenanya itu adalah Rp2.475.000 yaitu si Bambang. Kemudian untuk motor kan harus itu motor juga tuh. Si Ucok tuh kenanya Rp540.000. Dan penumpang tuh juga harus dihitung. Walaupun kita mungkin nggak tidur di kapalnya, kita tadi itu penumpang itu Rp345.000 per orang. Jadi total semua kurang lebih sekitar Rp3,9 juta Rp31.000. Nah, itu penyeberangan kita dari Balikpapan menuju ke Parepare menggunakan kapal dari DLU yaitu adalah KM Kirana. Dan ini suasana di dalam kapal. Tuh. Jadi yang memang dek pertama ini adalah untuk parkiran truk besar yang tinggi. Bawah ini adalah untuk mobil-mobil ya biasanya lah ya. Jadi awalnya kita jadwal kan harusnya jam 6 berangkat, sekarang sudah jam 9 pagi karena kan ada trouble dari truk di depan tuh yang macet itu kan. Jadi estimasi mungkin jam 10 pagi baru kita akan start menuju ke Parepare. Sekarang mobil-mobil dan truk sedang dalam proses pemuatan ke dalam kapal. Jadi sambil nunggu kita mandi dulu ya boy. Oh sini masuk. Ya. Ada kamar mandi? Ada. Oke, makasih ya. Terima kasih. Ini adalah bagian dalamnya KM Kirana. Oh, full AC coy, dingin banget. Iya kan? Full AC ya. Oh, ini ruang ekonomi. Mas, yang depan kalian ini bagian apa? Ekonomi. Ekonomi? Ini juga ekonomi? Oh, sama. Sama di mana ya, Mas? Saya bersama di samping. Oh, di samping ya. Terima kasih. Oke, go. Oh, luas ya dalamnya ya. Dingin coy. Oh, nyaman. Oh, kamar mandi. Oh, mantap. Apa beda ekonomi di sini? Ekonomi di depan mas? Sama aja Pak. Oh, sama aja. Oh, suka di mana gitu ya? Oh, mantap. Kita mandi dulu ya. Bye. Ini adalah ruangan kamar mandinya. Mana Riana? Oh, Riana di dalam. Di mana Beb? Baru shower coy. Shower coy. Dan sudah selesai mandi ya. Sangat menyenangkan. Tuh. Oh iya, karena kapalnya ternyata nyaman banget, kita sudah include dengan tempat tidur di atas dan ada AC. Jadi kita memutuskan untuk coba pindah tidur ke kapal. Selesai makan, kita bersiap-siap untuk menuju ke kapal. Kita bawa tuh barang kita bawa di tas ini lengkap, dan kita bawa bantal juga ya, biar lebih empuk tidur di sana. Soalnya enak di dalam tuh ada full AC. Dan jreng. Inilah pintu menuju dunia yang berbeda. Wow, cakep ya boy. Oh, ini kosong berarti ya? Ya. Ini atas kosong. Oh. Kau cek dalam dulu bagaimana? Dan kita akhirnya memilih tidur di dalam aja boy. Karena feel-nya itu rame, nggak terlalu sempit, jadi asik aja gitu. Nanti kalau sore bagus di atas. Atas ada apa? Oh iya, bisa lihat langit ya. Paling atas. Oh siap. Nanti kita terbangkan drone. Sore, ya betul. Lalu terhilang di lautan. Ternyata di atas sini busanya itu nggak jelek loh. Dia tuh cukup empuk nih, cukup nyaman. Dan selain full AC, di depan kita juga ada langsung TV tuh. Sekarang kita mau coba pantau kafetaria di sekitar sini ya boy.
Sebenarnya kalau mau, kita tuh tinggal ke Bambang aja, tinggal masak Indomie gitu kan. Iya, malas. Lalu wangi Indomie tuh wangi banget di sini. Udahlah, pesan makan aja di sini. Cari yang instan aja. Ya, nanti sore rencana kita mau naik ke atas, karena di situ nggak ada sinyal sama sekali. Semoga di bagian atas ada sinyal. Kita ini juga ada fasilitas untuk ngecas ya. Ini adalah ruang duduk ekonomi. Nah, sekarang kita menuju ke atas dan kita lihat apa yang ada di atas, boy. Oke. Ini di lantai ketiga kalau kami dari bawah. Ini juga ruang duduk ekonomi. Oh, sana ada ruang tidur juga, Beb? Iya. Ada panggung, sana keren ya. Panggung hiburan. Ini ruang apa? Ruang tidur ekonomi. Oh, nih. Lantai berikutnya. Apa nih, Beb? VIP di sana. Oh, ini VIP, Beb. Ini kelas 1 nih. Ini kayak yang sistem kamar nih. Tuh, kamar kan? Tuh. Oh, berarti kayak kita di Natuna dulu ya? Ya, ini ada kamar untuk VIP punya. Per kamar gitu. Iya. Kita mau coba kuadek dulu. Oh. Oh. Beneran bergerak dia, Beb ya. Dari dalam nggak terasa loh, Beb ya. Karena lumayan datar juga kan. Ya. Oh, angin kuat ya. Ini Coba. apa, boy? Coba aja yuk. Ini dia pemandangan dari atas kapal penyeberangan antar pulau. Indah banget lautan yang membentang di depan kita, dengan warna biru laut yang menenangkan dan memikat hati. Oh, iya. Cuaca cerah sih. Tapi tenang, dibilang tenang sih tenang. Ini tenang banget. Ini Iya. lagi kondisi lautnya tenang banget. Ini di bulan-bulan bagus lah ini. Oh, terbang hujan. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, kita mau cuci muka dulu ya, boy. Lagi tidur dapat info kalau kapal kita sudah tiba di Pare-Pare, boy, di jam 5.30 pagi. What a good news. Dan saat lagi cuci muka, terdengar suara panggilan untuk mobil Jajago. Wah, saya langsung panik. Cepet-cepet nih kita jalan. Kita nanti lagi cuci muka, dapat panggilan suara di close speaker. Panggilan mobil Jajago. Jadi kita harus buru-buru keluar. Oke, kita tiba. Dan 3, 2, 1. Welcome Sulawesi. Oh, tiba di Sulawesi dengan kondisi mendung dan hujan. Kesan yang luar biasa. Dan setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kita telah tiba di pulau destinasi kita yang terbaru, yaitu Sulawesi. Ini akan jadi episode season yang sangat mendebarkan karena ini adalah pulau yang belum pernah kita jajaki sebelumnya. So, thank you banget untuk pada boy dan nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa juga, jangan pernah untuk lupa ya follow IG kita, karena tiap hari selalu kita update lewat Instagram ya. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Let me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah.
Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa, tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!